Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Kembali berjumpa dengan saya di video kali ini sebagai lanjutan dari video-video saya sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya saya telah membahas bagaimana cara mengaktifkan akun Office 365. Dan yang sekarang kita akan membahas satu persatu pemanfaatan daripada akun Office 365 tersebut. Di antaranya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah cara membuat kuis dan formulir dengan menggunakan Microsoft Form. Tapi untuk memperpendek video, saya pada pembahasan kali ini akan saya fokuskan pada bagaimana cara kita membuat soal atau kuis online menggunakan Microsoft Form. Oke, langkah yang pertama yang harus disiapkan adalah segelas kopi. Karena biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu kalau nggak ada kopi kurang konsen. Ya, baik. Yang kedua, kita siapkan kuota data atau paket atau internet yang sudah ada wifi, mungkin IndiHome dan lain sebagainya. Berarti bersyukurlah kalau kami yang ada di kampung, ada di desa ini menggunakan jaringan seluler. Di sini kami menggunakan modem. Oke, yang ketiga kita siapkan laptop atau bisa juga smartphone, Android boleh, iPhone juga bisa. Dan yang ketiga, yang keempat, kita langsung saja buka browser kita. Saya di sini senang menggunakan Google Chrome, tapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan yang lain seperti Mozilla Firefox atau mungkin Microsoft Edge dan lain sebagainya, silakan. Saya untuk mempermudah saya menggunakan Google Chrome. Oke, klik 2 kali. Ya, setelah masuk ke beranda Google, maka kita langsung ketikkan alamatnya di bar di atas di sini. Seperti biasa kemarin yang sudah kita sampaikan, portal.office.com. Oke, itu sudah ada di atas. Langsung saja kita tekan enter. Nah, ini para pemirsa, Bapak dan Ibu guru. Di sini tampilan Microsoft Office 365. Ini kebetulan domain di Igi Sintang. Saya di sini ada identitasnya Igi Sintang. Oke, di sini yang akan kita gunakan adalah Microsoft Form. Nah, ini. Nah, Microsoft Form. Di sini kita akan membuat soal atau ujian online atau membuat formulir seperti yang sudah saya sharekan ke WA Bapak dan Ibu yang mengisi formulir. Itu saya menggunakan ini ya, form. Baik, yang kita akan bahas pada hari ini adalah membuat soal atau kuis online. Oke, kita klik form. Ya. Nah, di sini pada tampilan yang akan kita buat ada formulir baru, kemudian yang bawah ada kuis baru. Nah, formulir baru digunakan untuk membuat formulir. Berarti di situ nanti tidak ada jawaban atau kunci jawaban dan sebagainya. Tapi kalau kita membuat soal atau ujian atau kuis online, ya ini menggunakan kuis baru. Oke. Nah, perhatikan di sini ada kuis tanpa judul. Ini maksudnya adalah judul ulangannya. Misalnya kita buat ulangan harian kelas 1 tema 5 misalnya. Nah, ini saya kebetulan ngajar di SD, jadi saya menggunakan soal kelas 1 SD supaya mudah saja mencernanya, tidak usah yang sulit-sulit. Karena di sini saya yakin Bapak dan Ibu banyak sekali guru-guru yang bukan SD, bahkan ada yang SMA, guru SMA. Jadi caranya sama, cuman saya menggunakan soal yang termudah supaya kita mudah untuk mencernanya.
Di sini ada pilihan untuk memasukkan gambar. Oke, para bapak dan ibu, boleh diisi gambar, misalnya supaya anak-anak tertarik melihat soalnya. Di sini dalam judulnya kasih gambar, misalnya klik kita image-nya di sini. Kita boleh cari di internet, boleh di OneDrive yang sudah kita simpan di internet OneDrive kita atau di penyimpanan kita, atau bisa unggah dari OneDrive ini sudah ada atau belum. Kemudian bisa unggah juga dari PC kita atau dari dalam komputer kita. Ini dia. Terserah. Saya cenderung kita rekomendasikan saja mengambil dari internet ya supaya tidak terlalu pusing ya. Kita ambil di sini dari Bing ya. Sini karena ulangan harian tema 5 ya, kita tulis tema 5. Tema 5 kelas 1. Kelas 1. Kita coba cari gambar apa yang ada. Oke. Nah, itu. Karena tema 5 itu dia berbicara tentang pengalamanku ya, tentang pengalaman-pengalaman. Kira-kira mana nih mau kita masukkan? Oke lah, ini sepertinya ya. Ada orang yang sedang mengais. Oh, ada anak yang sedang main bola. Pengalamanku, mungkin main bola. Klik di pada gambar ini. Setelah itu tambahkan, atau kalau dalam bahasa Inggris add. Oke, tambahkan. Oke, kita tunggu di sini, nanti akan kelihatan, akan masuk gambar yang sudah kita pilih tadi. Iya. Ulangan harian kelas 1 tema 5. Ya, ini karena jaringannya lelet. Oke. Ya, ini sudah ada gambar anak yang sedang main bola. Terus kita di deskripsinya kita tulis petunjuknya, misalnya kerjakan soal di bawah ini dengan jujur. Kenapa dengan jujur? Karena dia biasanya mengerjakannya pakai online ya, bisa juga tanya ke orang tua, bisa juga tanya ke yang lain. Tapi maka dengan jujur. Oke, kita kasih tanda seru. Oke, baik. Setelah itu kita klik tambah atau add. Nah, Bapak dan Ibu, karena pada soal yang akan kita bagikan ke siswa nanti, siswa kemungkinan belum punya email atau belum punya akun Office 365, maka supaya hasil pekerjaan mereka bisa kita deteksi itu milik siapa, maka kita harus menggunakan identitas di soal yang pertama. Kita bikin soal yang pertama, add. Di sini kita pakai teks saja. Nah, nomor 1 ini kita gunakan untuk identitas anak yang mau mengerjakan. Berarti misalnya nama. Di sini tuliskan nama dan kelas. Nah, tuliskan nama dan kelas. Oke. Ini di sini ada masukan jawaban. Nah, jadi nanti anak-anak menjawab apa. Baik, di sini kita lihat, kita buat subjudul, berikan contoh untuk subjudul. Ya, subjudul. Contoh. Misalnya Danu, namanya Danu misalnya. Kemudian dia kelas 1 B. Nah, misalnya begitulah. Danu, kelas, tulis kelas biar enak ya. Kelas 1B ya. Contoh Danu kelas 1B. Jawabannya nanti anak-anak pasti akan menjawab. Nah, di sini harus diisi wajib. Kita klik ke tadinya kan begini ya. Sekarang kita klik harus diisi, ini harus klik artinya wajib.
Nah, kalau anak-anak tidak dibuat wajib, maka nanti anak-anak bisa melewati nama ini. Nah, tapi kalau dibuat wajib atau diklik, digeserkan ke kanan, maka sebelum mengisi nama, anak-anak tidak akan bisa mengerjakan soal. Oke? Kemudian kita lanjut berikutnya lanjutkan ke soalnya. Oke, tambah baru. Nah, kita misalnya mau membuat soal pilihan ganda. Di sini ada pilihan, ada teks. Kalau kita isian, ini teks. Tapi kalau kita pilihan ganda, pilihan. Oke. Baik. Setelah seperti ini, kita klik tambah. Ya. Oke. Ya. Ya, ini dia. Oke, klik dari ya. Kita coba perhatiin dulu atau preview. Seperti apa sih? Oh, seperti ini. Ulangan harian kelas 1 tema 5. Nah, ini. Ya. Dan Bapak dan Ibu guru, ternyata Microsoft Form ini juga menyediakan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Misalnya dia tidak bisa melihat atau mungkin tidak bisa kurang melihat, maka anak-anak bisa dengan mengklik ini. Ya, dengan mengklik ini otomatis nanti akan dibacakan. Ya, seperti itu biasanya. Ya, tapi oke, nanti kita cek dulu ya, coba. Ulangan harian kelas 1 tema 5. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jujur. Itu dia, jadi ulangi lagi. Ulangan harian kelas 1 tema 5. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jujur. Iya, itu dia. Oke lah, itu kan karena yang berbicara tuh orang barat, jadi tidak fasih benar, tapi nggak apa-apa, yang penting anak tahu maksudnya. Baik, setelah kita membuat kolom untuk identitas anak di sini, sekarang kita membuat soal nomor 2. Soal nomor 2 ini nantinya sebenarnya adalah soal nomor 1 yang harus diisi atau jawabannya. Baik, kita buat pertanyaannya. Sebentar ya. Oke, untuk pertanyaannya, misalnya kita akan buat soal 2 nomor saja ya, supaya kita mempersingkat waktu, supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Misalnya soal nomor sini, Hendra merasa gembira, misalnya begitu. Hendra merasa gembira sebab di sekolahnya dia mempunyai banyak titik-titik ya. Oke. Yang ini subjudul tadi tidak usah ya, karena ini ya. Oke. Misalnya 1, lawan. Lawan. Dia gembira kah kalau punya lawan gitu misalnya. Nah, ini tidak perlu dibuat ABC nanti karena ini akan kita acak nanti ya. Baik. Kemudian opsi yang kedua, misalnya pengganggu. Kemudian tambah opsi, karena ini kita untuk kelas 1 SD ini perlu 3 pilihan. Oke, berarti 3 opsi. Kalau yang SMP atau SMA 5 pilihan, berarti A, B, C, D, E ya. Berarti opsinya sampai ada 5. Ini karena SD hanya 3, berarti 3 opsinya. Yang ketiga atau yang C adalah kawan. Nah, Hendra merasa gembira sebab di sekolahnya dia mempunyai banyak titik-titik. Nah, kita lihat, karena kita hanya akan membuat 2 soal supaya nilainya nanti kalau betul semua itu 100, maka poin 1 soalnya berarti kita beri 50. Poinnya 50. Oke.
Kemudian jawabannya betul mana tadi? Hendra merasa gembira sebab di sekolahnya dia mempunyai banyak kawan ya. Kebetulan jawabannya kawan. Nah, pada pilihan kawan ini kita klik jawabannya untuk kunci jawabannya. Nah, jawaban tepat ini adalah kunci jawaban. Harus diisi supaya anak tidak ada yang ngosongkan soal. Baik, untuk selanjutnya karena kita akan membuat soal yang kedua itu sama, maka kita cukup mengkopinya saja. Nih, kita copy ada 2 lembar kertas ini, gambar 2 lembar kertas, klik saja. Oke. Nah, berarti sekarang menjadi nomor 3. Nomor 2-nya kan sudah di atas nih, kan? Nomor 1 identitas, nomor 2 merasa gembira ini adalah soal, nomor 3 adalah soal kedua. Nomor 3 tapi soal kedua, karena yang satu bukan soal tetapi identitas. Nanti akan kita jelaskan. Baik, soal yang kedua. Misalnya jika kamu memiliki kawan, jika kamu memiliki kawan yang banyak, oke, maka mereka bisa kamu ajak, titik. Nah, oke. Kita yang gampang-gampang aja. Ingat karena tadi kita masih menggunakan jawaban yang nomor 2 ini, maka kita hapus. Oke, kita hapus. Opsi yang pertama, pilihan ganda yang pertama, bermain. Oke. Kemudian opsi yang kedua, mencuri. Nah, tuh, mencuri. Jangan mencuri uang rakyat. Ini pilihan yang ketiga, mengganggu kawan lain. Nah, anak-anak kan pasti bisa nih. Nah, kalau anak-anak sudah bisa baca, karena kalau tema 5 dia berarti sudah lumayan lama, dia ada beberapa bulan gitu ya. Berarti udah bisa baca. Bermain, mencuri, mengganggu. Jika kamu memiliki kawan yang banyak, maka mereka bisa kamu ajak. Nah, bermain jawabannya kan? Ya, bermain. Kita beri poinnya. Poinnya sudah ya 50. Poinnya kita beli 50. Jawabannya, kunci jawabannya adalah bermain. Klik di sini, centang sini. Oke, sebagai jawaban. Kemudian wajib diisi. Nah, Bapak dan Ibu, soal yang sudah kita buat tadi ada 2 soal yang masing-masing poinnya 50. Berarti kalau anak menjawab betul semua berarti 100. Tetapi kalau anak betul hanya 1 berarti anak jawabannya 50. Nah, bagaimana supaya soal ini bisa diacak? Supaya soal ini bisa diacak dan tidak contek-contekan, karena nanti kalau nggak diacak anak yang satu dengan anak yang lain, nomor 1 apa? B, nomor 2 C misalnya. Jadi otomatis mereka contek-contekan. Supaya tidak, maka kita buat di aturannya seperti ini. Kita lihat, kita acak dulu soalnya. Klik tombol ada titik 3 ini di sebelah kanan. Oke. Pengaturan kita klik atau setting lah kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dilihat. Yang harus pertama dilihat siapa yang dapat mengisi formulir ini. Kita asumsikan anak-anak belum punya akun 365. Maka kalau hanya seorang yang di organisasi saja yang bisa, maka anak yang tidak punya akun tidak bisa mengerjakan, tidak bisa membuka soalnya. Supaya mereka bisa membuka soalnya, maka kita geserkan atau kita klik yang di atas. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Oke. Jadi ini udah kita pindahkan ke atas. Siapapun, anyone. Kemudian opsi yang harus untuk tanggapan. Perhatikan baik-baik. Di sini tanggal mulai. Kalau soalnya misalnya mau dibuat tanggal mulai boleh ngerjakan tanggal berapa, ya monggo silahkan diklik. Tapi kalau enggak ya udahlah. Kapan mau ngerjakan kirim ke anak gitu aja. Tanggal selesainya juga enggak usah kita batas, limitnya enggak usah disebut supaya nanti anak bisa ngerjakan mungkin malam atau sore, terserah mereka sempatnya. Mungkin pulang ngaji dan sebagainya. Nah, di sini ada tulisan acak pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu, kita acak pertanyaan. Sip, kita acak, klik acak pertanyaan. Halo. Kalau hanya diklik acak pertanyaan saja, tetapi nomor 1-nya tidak diotak-atik, maka yang tadinya identitas nama bisa juga dia pindah ke nomor 3. Ya kan?
bisa pindah ke nomor 2. Kacau nanti akhirnya. Wah, ini soal nomor 5 kok suruh nulis nama. Kan lucu. Supaya tidak demikian, supaya untuk nama atau identitas tetap di atas, tetap di nomor 1, maka kita kunci. Klik di sini. Klik kunci. Oke. Nomor 1 dari 1. Nah, udah. Oke. Nomor 1 sampai 1. Berarti hanya nomor 1 saja yang kita kunci. Sedangkan nomor 2 dan nomor 3 diacak. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Nah, jika sudah demikian, oke, yang lain tidak usah diotak-atik lah. Sesuaikan pesan terima kasih. Saya kira tidak usah. Tapi kalau mau ditulis pesan terima kasih, di sini misalnya, hore, kalian hebat. Boleh, supaya anak-anak semangat. Oke lah. Hore, kalian hebat. Hebat. Oke, hore, kalian hebat. Nah, gitu ya. Ini nanti setelah anak-anak mengerjakan dan mengirimkan soalnya, mengirimkan jawabannya maksudnya, mereka akan mendapat pesan, hore, kalian hebat. Nah, oke. Nah, jika sudah diatur atau sudah disetting seperti ini semua, selesai. Oke. Sekarang kita cek di pratinjo atau previewnya ya. Oke, ini seperti ini Bapak Ibu. Ulangan harian kelas 1, tema 5. Oke. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jujur. Ini kalau kita anak-anak nanti mengerjakannya dengan menggunakan komputer atau PC atau laptop. Nah, seperti ini. Tulislah nama. Nah, ini nomor 1. Di siapapun nanti tetap nomor 1 tetap nama. Karena tadi sudah kita kunci. Tapi kalau tadi tidak kita kunci, bisa juga nulis namanya ini bawah nomor 3. Gitu ya. Nah, Hendra merasa gembira bla 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 bla. Nanti waktu anak menjawab tinggal klik aja jawaban mana yang benar. Oke, klik. Klik. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau tampilannya menggunakan HP seperti ini nanti di HP anak-anak. Ulangan harian kelas 1 tema 5. Oke. Nah, oke Bapak dan Ibu, kita coba mengerjakannya seperti apa. Kita untuk demo mengerjakannya. Tuliskan nama. Sini misalnya tulis nama Danu misalnya ya. Garis miring, kelasnya dia kelas 1A. Nah, Danu kelas 1A karena kelasnya ada 4 kelas misalnya ya. Kemudian baru anak-anak mengerjakan soal. Hendra merasa gembira sebab ini di deko lah ya, oke, maksudnya di sekolahan, maaf salah ngetik. Sebab di sekolahnya dia mempunyai banyak, jawabannya kawan. Centang kawan. Nah, lanjut nomor 2. Jika kamu memiliki kawan yang banyak, maka mereka bisa kamu ajak bermain misalnya. Nah, oke. Setelah anak-anak mengerjakan semuanya sudah dijawab, baru anak-anak pasti ngirim, tekan klik kirim. Nah, begitu dia Bapak dan Ibu guru. Gampang bukan? Jadi tidak ada yang sulit buat kita. Nah, ini dia. Terima kasih. Hore, kalian hebat. Nah, ini pesan yang tadi kita tulis di pengaturan tadi nongol di sini setelah anak-anak mengerjakan. Nah, sekarang anak-anak boleh bisa langsung melihat hasilnya. Nah, tadi kan kalau betul semua berarti 100 nilainya. Berarti anak-anak harus tahu bahwa nilai mereka adalah 100 begitu ya. Oke, baik. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini anak-anak nilainya 100 ya. Poin 100 dari 100 poin yang disiapkan. Oke. Demikian video dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu guru yang mungkin sekarang sedang mengikuti kegiatan pelatihan dan sebagainya, yang juga akan mempersiapkan tahun ajaran baru di era new normal, yang mana insya Allah untuk wilayah yang zona hijau ada 6% yang boleh melaksanakan kegiatan tatap muka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi bagi kita yang masih zona oranye, kuning atau zona merah, memang benar-benar tidak diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran secara langsung. Maka mau tidak mau, kita sebagai guru juga harus siap untuk mengadakan kegiatan sistem online seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini Bapak dan Ibu nanti bisa
mengambil nilai dari rumah, mengajar anak-anak dari rumah dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa bagi Bapak dan Ibu yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen yang baik-baik, share ke teman-teman, barangkali video ini sangat bermanfaat buat yang lain. Demikian, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.